Nah, sekarang kita lihat pertumbuhan pada tumbuhan, ada yang namanya pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer itu biasa dilakukan oleh meristem primer. Meristem primer itu ada di ujung akar dan ujung batang ya. Nih kakak tulis nih. Pertumbuhan primer dilaksanakan oleh yang namanya meristem primer. Meristem primer itu ada di ujung akar dan ujung batang. Bagian pucuk tumbuhan menghasilkan auksin untuk memicu pemanjangan. Nah, ini meristemnya. Ini ujung batang ya di atas. Ini adalah ujung akar nih. Di sini nih. Nah, ini meristemnya. Jadi, zonanya ada 4. Ada zona pembelahan di paling ujung, kemudian zona pemanjangan dan zona diferensiasi. Begitu pula di akar. Ada zona pembelahan, ini zona pembelahan, kemudian ada zona pemanjangan, dan ada zona diferensiasi. Biasanya kalau akar ada bulu-bulu akarnya gitu ya. Bedanya lagi kalau akar ada yang namanya tudung akar. Nah, tudung akar ini fungsinya untuk melindungi akar dari terlalu banyak air yang masuk sehingga menyebabkan pembusukan. Oke ya, ingat ya, ini zona-zona ini ya, zona pematangan atau diferensiasi ya. Zona diferensiasi atau pematangan, kemudian ada zona pemanjangan, ada zona pembelahan, dan kalau akar ada tudung akar ya. Ingat nih, suka keluar nih yang zona-zona ini. Lanjut, pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan sekunder ini dilakukan oleh meristem sekunder. Meristem sekunder itu siapa ya? Meristem sekunder. Meristem sekunder itu adalah kambium ya, adanya berarti cuma di tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Fungsinya untuk melakukan pelebaran akar dan batang. Terus kemudian ada lagi selain kambium, namanya adalah kambium gabus atau velogen. Velogen itu adalah kambium yang fungsinya menumbuhkan jaringan gabus. Jadi ini kalau masih muda kayak gini nih ya. Nih, ini floemnya, ini kambiumnya, ini silemnya, ini empelur. Kalau dia tumbuh, nanti setiap tahun nih si kambiumnya akan menumbuhkan silem-silem sekunder ya. Ini kan silem primer. Nah, ini silem sekunder hasil pertumbuhan si kambium. Nanti ke dalam dia akan membentuk silem sekunder. Keluar dia akan membentuk floem sekunder. Nah, nanti lapisan-lapisan inilah yang akan menyebabkan tumbuhan memiliki lingkaran tahun. Karena apa? Karena adanya aktivitas kambium ya. Dan kemudian ada lagi kalau misalkan tumbuhan melebar, itu kan kulit-kulit pohonnya retak-retak ya. Kalau kita lihat pohon itu kan dia nggak mulus. Nah, luarnya itu kayak retak-retak gitu. Kenapa? Karena kan dia melebar. Si pohon itu kulitnya melebar dan retak-retak. Retakannya itu akan diisi oleh kambium gabus dengan jaringan gabus. Jaringan gabus itu ini, cork. Ya. Cork itu jaringan gabus. Dihasilkan oleh kambium gabus atau cork kambium. Oke. Jadi pertumbuhan sekunder oleh siapa? Kambium dan kambium gabus.